kita berbicara soal Densus, saya kira Anda salah ruangan, salah studio saya kira, atau jangan-jangan salah stasiun TV. Nah, kita melihat se-Indonesia sebenarnya sudah aman, jadi nggak perlu lagi ada Densus. Kalau Densus kagak becus, ya udah bubarin gitu. Begini, jangan bentak saya. Ya emang kenapa? Kita tetap saya ngomong. Saya sudah diberi hak ngomong. Saya sudah diberi hak untuk ngomong. Terlalu banyak kesalahan saya bicara. Terlalu banyak kesalahan yang Anda buat. Kita dialognya. Bang Novel ditahan dulu. Ngawur ini orang ngawur dimasukin di TV. Salah alamat Anda. Jaga anak-anak kita yang ada di generasi Z. Berikan pengetahuan mereka tentang sejarah bangsa ini dan tunjukkan pada mereka muka-muka politikus busuk. Jangan mengambil keuntungan dari politik ayat dan mayat demi kekuasaan sesaat. Ujar Denny Siregar. Saya sampaikan ayat-ayat politik, khusus kewajiban umat Islam ini harus jadi penegakan politik. Mereka ini adalah ampas-ampas politik yang tidak pernah berhenti untuk menghasut rakyat dan menunggangi agama sebagai alat untuk membodohi rakyat demi ambisi-ambisi politik mereka. Jaga anak-anak kita yang ada di generasi Z. Berikan pengetahuan mereka tentang sejarah bangsa ini dan tunjukkan pada mereka muka politikus busuk dan yang mengambil keuntungan dari politik ayat dan mayat demi kekuasaan sesaat. Saya minta dukungan doanya maju sebagai cawapres. Alhamdulillah seluruh elemen 212, petinggi-petinggi sampai saat ini, sampai saya turun ke jalanan, alhamdulillah saya belum ada melihat yang menolak saya. Baik secara di belakang maupun secara terang-terangan menolak, saya belum. Kalau nggak jadi gimana? Kalau nggak jadi nggak apa-apa. Saya akan terus berlanjut, berjuang terus. Cawapres seumur hidup. Cawapres seumur hidup. Densus 88 sebenarnya lahirnya saja sudah menimbulkan polemik. Itu umat Islam dibantai dan dibunuh. Salah Anda. Densus tidak dilahirkan untuk memerangi Islam, Tapi dia memerangi teror. Kan makanya kita buka data aja satu Data persatu. secara empirik, Anda tidak tahu bahwa ada 52 personil Densus sampai saat ini yang tewas ketika melaksanakan tugas. Densus itu dilahirkan untuk mengemban amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Ini masalah Densus, ini nyata Islamophobia. Jangan lemparkan dugaan itu di sini. Kalau kemudian Anda nyeret-nyeret teror ke dalam Islam, yang ditangkap oleh Densus juga bukan hanya orang Islam. Ada pelaku bom di mall di Serpong, itu juga non-Islam. Zaman ini Densus sudah dipergunakan untuk kepentingan politik. Lawan politik siapa? Jangan salah sampean. Ya tapi itu kita melihat Ini kita berbicara dalam koridor Densus. Jadi kita melihat kalau nggak mampu, serahkan saja kepada kami, laskar-laskar banyak, kita akan bisa berantas itu. Makanya kita melihat laskar apa melihat itu ya macam-macam lah ini ada. Laskar terus dibenturkan dengan sesama sipil gitu. Ya makanya supaya terjadi konflik komunal. Kita melihat ini. Politisasi agama, politik identitas itu memang selalu mengetengahkan teror, radikalisme, kekerasan dan sebagainya. Dalam Islam sejarahnya panjang sekali ini. Bagaimana kelompok Khawarij melawan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bagaimana mereka membunuh Sayyidina Ali seperti yang dibilang. Artinya begini, di dalam Islam sendiri, Islam berkenalan dengan kejahatan-kejahatan kemanusiaan setelah bersentuhan dengan politik. Dan di sini terorisme itu tercipta karena sentuhan-sentuhan politik yang menggunakan Islam. Itu yang memakai kepentingan politik orang yang mungkin berpartai. Kita bukan orang partai. Jadi sudah harus jelasin. Jangan dikit-dikit apa kepentingan politik kagak. Kita bukan orang politik. Mau cawapres? Serius. Amin. Memberikan klarifikasi, karena aplikasi yang tuntas yang jelas. Untuk itu saya mencalonkan cawapres, tak lain dan tak bukan untuk memerangi oligarki dan memerdekakan Indonesia dari oligarki. Takbir. Ibarat pepatah, umur, rezeki, jodoh, dan bentuk gigi semuanya ada di tangan Tuhan. Jabatan, kursi mulai dari RT sampai presiden harus kita raih. Untuk itu kita harus semua berjuang. Siapapun harus berjuang karena kita punya hak pilih dan memilih. Cita-cita harus itu tinggi. Untuk apa? Untuk memerdekakan Indonesia ini. Novel Bak Mukmin baru-baru ini menyampaikan pernyataan yang menggemparkan dunia. Menanggapi keseriusan Novel mau maju sebagai cawapres, sebagai rakyat Indonesia, kita hanya bisa mengucapkan puja kerang ajaib. Kulu 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 kulu. Pisan. Oh, pisan. Kalau saya maju 2024 jadi cawapres, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Dalam hitungannya, Novel Bak Mukmin merasa didukung oleh 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari suku bangsa. Itulah Indonesia. Jihad kita bukan jihad konstitusional lagi, tapi
Ngeri memang radikalisme ini, tapi dengan kadrun di negeri ini sulit memetakan siapa mereka karena mereka berbaur di masyarakat dan berpenampilan agamis di tengah masyarakat yang religius. Sampai saat ini, jika kita mendengar statement-statement novel, terkadang kepala kita berkerut. Omongan itu sepertinya dilontarkan oleh orang yang volume otaknya belum maksimal. Ngeri memang radikalisme ini, tapi menurut Kadrun, memberi ini curut meletakkan siapa mereka karena mereka berbaur di masyarakat, berpenampilan agamis di tengah masyarakat yang religius. Sampai saat ini jika kita mendengar statement-statement faktor, kadang kepala kita berkerut omongan. Ini sepertinya dilontarkan oleh orang yang volume otaknya belum maksimal. Mimpi kali ya. Kalau NKRI bersyariah ditegakkan, insya Allah mudah-mudahan keadilan tegakkan Pancasila bisa berjalan dengan baik karena Pancasila sejalan dengan NKRI bersyariah. Novel Mbak Mumin juga nih, sebetulnya emang nggak ada yang ngikutin dia, orang ketawa lihat dia sudah kayak ondel-ondel lah, nggak ada lucunya, nggak ada pengaruhnya. Masalah wujud Islam rahmatan dan alamin itu kita sebagai contoh. Kita sebagai contoh. Perilakunya itu yang mereka ahli ibadah tapi menciptakan keburukan. Tidak beda oleh takbir yang diteriakkan oleh orang-orang tiap hari di jalanan takbir. Dan mohon maaf, mungkin dugaan saya mungkin salah. Terus kita diadu domba sehingga kelar-kelar. Indonesia menjadi status quo sehingga keributan di mana-mana. Saya tuh kadang-kadang dengan orang yang suka ngomong, kita jangan mau diadu domba. Kadang-kadang suka heran, jangan-jangan bukan diadu domba, memang kita ini memilih hidup seperti domba. Ini negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ini negara agama. Melihat gejolak daripada ormas-ormas dan melihat gejolak partai dulu. Kalau memang sudah melihat gejolak yang begitu ambisi luar biasa, ya harus melalui kendaraan politik. Sini kok pintar sekali ngomong. Dalam pernyataannya, mantan pekerja profesional pengantar makanan cepat saji Pizza Hut ini, ia akan mendapat dukungan terbesar rakyat Indonesia. Ngomong di mana kerja? Pernah riwayat Pizza Hut. Siap jaga Pancasila, siap jaga ulama kita, siap jaga negara kita, siap kita bersatu, siap kita berjuang. Takbir. Boleh ditanding saudara, perang wawasan kebangsaan. Kita NKRI harga mati. Semua itu adalah usaha novel untuk terlihat pura-pura bodoh di hadapan publik, juga di hadapan orang lain. Kecerdasannya ia sembunyikan sendiri dengan rapi. 212 segala komponen harus berjuang jihad konstitusional, baik sebagai capres maupun cawapres. Tidak usah bernama Islam tapi perilakunya Islami. Kejujuran, orang rajin beribadah, orang toleran terhadap yang lain. Itu Islami, tidak harus menyebut negara Islam, tidak harus menyatakan memberlakukan hukum Islam. Substansi hukum Islamnya itu dilaksanakan. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya, bukan namanya, bukan benderanya. Lawan mereka siap. Lawan mereka. Lawan sudah. Lesong tampil. Lesong lau tampil. Makin kesini mereka makin brutal. Mereka bahkan dengan teganya mengucapkan kalimat Tuhan Maha Besar dengan melakukan pengrusakan di mana-mana. Tentu ini membuat banyak orang yang beragama Islam tidak sudi disamakan atau berada satu barisan dengan mereka. Oknum yang salah dalam berpikir, tidak paham tentang Islam, dan dia telah dicekoi oleh orang-orang yang memang salah berpikir tentang ayat-ayat jihad. Padahal jihad sendiri ada aturannya dalam Islam itu sendiri. Kita berbicara soal Densus, saya kira Anda salah ruangan, salah studio saya kira, atau jangan-jangan salah stasiun TV. Nah, kita melihat se-Indonesia sebenarnya sudah aman, jadi nggak perlu lagi ada Densus. Kalau Densus kagak becus, ya udah bubarin gitu. Begini, Potong dulu. jangan bentak saya. Ya emang kenapa? Kita tetap saya ngomong. Saya sudah diberi hak ngomong. Saya sudah diberi hak untuk ngomong. Bapak-bapak, Ini saya bicara, terlalu banyak kesalahan yang Anda buat. kita kita dialognya. Bang Novel ditahan dulu. Ngawur ini orang ngawur dimasukin di TV. Salah alamat Anda. Jaga anak-anak kita yang ada di generasi Z. Berikan pengetahuan mereka tentang sejarah bangsa ini dan tunjukkan pada mereka muka-muka politikus busuk
Jangan mengambil keuntungan